warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita masuk ke keseruan hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Wah, alhamdulillah. Semuanya hadir hari ini. Memang ya anak-anak kelas 5 ini luar biasa semangatnya. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, betul Lina. Minggu lalu kita belajar tentang bumi dan alam semesta. Bagus ya Lina, karena kamu masih ingat materi minggu kemarin. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Nah, anak-anak, sebelumnya, kalian pernah berpikir gak? Kenapa air di danau, air sungai, air laut tidak pernah habis? Padahal kan sering kita gunakan ya setiap hari untuk mandi, minum, atau kebutuhan lainnya. Ada yang tahu gak? Ya betul banget Rudi, karena air itu terus berputar. Baik, sekarang Ibu jelasin dulu ya. Nah, kan air laut ini menguap karena sinar matahari. Ada yang tahu gak? Air laut ini menguap disebut apa? Ini disebutnya adalah evaporasi. Nah, setelah menguap ini, nanti di atas uap ini akan membentuk menjadi awan. Nah, jadi kan setiap hari itu cuaca tuh gak nentu ya, kadang panas, kadang hujan. Tapi kan sebelum hujan itu awannya itu kadang bergelombang atau mendung ya. Nah, ini disebut dengan kondensasi. Nah, jadi air laut ini menguap, kayak ngerebus air terus ada uapnya gitu. Nah, ini disebut dengan evaporasi. Nah, kalau sudah menguap, terus uapnya kemana gitu? Kok gak kelihatan? Nah, uapnya itu berubah membentuk menjadi awan. Nah, awan ini kalau sudah berat banget karena air, dia akan turun airnya dan menjadi air hujan. Nah, hujan ini disebut dengan presipitasi. Nah, inilah yang disebut dengan siklus air. Nah, yang tadinya air laut menguap jadi awan, dan awan itu nanti dibawa kemana? Nah, biasanya awan ini kebanyakan dibawa ke daerah pegunungan. Nah, terus air hujan ini menyerap ke dalam tanah. Ini disebut dengan infiltrasi. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, mungkin kalian sudah paham ya dengan materi hari ini. Karena tidak ada yang bertanya ya, silahkan sekarang buka LKS-nya halaman 8-9. Lalu baca teksnya di dalam hati. Ibu beri waktu selama 5 menit. Oke, waktu sudah habis. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ini kepada tiap kelompok. Nah, terus tugas kalian dalam kelompok adalah mendiskusikan kembali materi siklus air yang tadi. Silahkan diskusikan secara kompak ya, dan jangan lupa hasilnya catat di LKPD. Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Sekarang silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Tepuk
tangan untuk kelompok 1 karena sudah bagus ya mempresentasikannya dan jelas juga cara penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi. Tadi kan kita sudah membahas tentang siklus air. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Tepuk siklus air. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi. Membentuk awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Yeay. Tidak terasa ya, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, mari kita simpulkan bareng-bareng nih materi hari ini. Jadi, tadi penguapan itu disebut apa? Ya, betul, evaporasi. Kalau membentuk awan itu betul, kondensasi. Terus, awan yang sudah penuh dengan air itu disebut ya, betul, presipitasi dan akhirnya menjadi air hujan. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Nah, baik, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu bagikan. Lalu kerjakan secara mandiri ya. Baik, yang sudah selesai, silakan kumpulkan ke meja Ibu. Untuk evaluasi yang selanjutnya, Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Silakan kerjakan soal yang ada di halaman 15. Kerjakan ya, nanti minggu depan kumpulkan ke Ibu. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin kalian sudah paham ya dengan teknisnya dan materi yang tadi. Baik, baiklah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya dan kumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.